ada panitera, ada kepala ataupun katakan pimpinan peradilan, dalam hal ini waktu itu adalah wakil ketua PN, dan 3 majelis hakim. Mereka bisa tawar-menawar seperti di pasar. Perusahaan bilang kami hanya punya 20 miliar, menghadap kepada wakil ketua pengadilan negeri malah dibilang kami minta 3 kali lipat. 3 kali lipat berarti 20 miliar menjadi 60 miliar. Kalau enggak ya kami akan bisa kenakan lebih mahal. Kami lebih tinggi daripada apa yang dituntut oleh jaksa. Menteri BUMN ini bagaimana nih? Peran-peran Menteri BUMN. Jangan tiba-tiba, ini kok bisa tiba-tiba tidak terlibat? Padahal ini kan uang gede. Kamu yang keluar, apa saya yang keluar? Kata Hakim Agung itu. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua, Dr. Asmi Saputra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti. Bang Asmi, sehat? Alhamdulillah sehat Abang. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sama-sama. Walaupun sudah beberapa hari lewatnya. Maaf lahir batin juga. Bung Asmi, ini kan lagi-lagi kita dikejutkan ya oleh dunia peradilan kita. Ya. Beberapa bulan yang lalu seorang ex mantan pejabat Mahkamah Agung, Ya. Pak Richard, itu Jarod. ditangkap, ditemui duit di rumahnya ya, dan emas hampir 1 triliun lah ya, 909 sekian. Oke. Pokoknya kalau kita bulatkan hampir 1 triliun. Di luar emas batangan. Ya, tapi kemudian kemarin kita dikagetkan lagi. Kenapa dikagetkan? Ternyata ini datang dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Bayangkan, hakim yang memeriksa kasus korupsi Betul. ini ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena diduga telah menerima suap dan gratifikasi 60 miliar. Kira-kira begitu ya. Atas putusannya menjatuhkan putusan Ya. onslah ya, atau lepas dalam kasus korupsi izin ekspor minyak mentah kelapa sawit CPO-nya Betul. oleh 3 perusahaan masing-masing, Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Jadi ini ditengerai ya. Betul. Bahwa dari perusahaan-perusahaan inilah mereka menerima suap. Betul. Dan gratifikasi. Dan yang lebih ironis lagi kan, seperti tadi saya katakan bahwa hakim yang menerima ini hakim yang sedang menangani kasus korupsi ya di Tipikor. Ada Muhammad Arif, Nuryanta, dan kawan-kawan. Menurut Bung Asmi ini sebagai pakar hukum pidana, apa yang sedang terjadi di dunia peradilan kita? Apakah ini memang sebenarnya praktek suap menyuap gratifikasi di dunia peradilan kita itu sudah lama ya? Cuman ini boleh dikatakan orang-orang lagi apes, tapi hampir sebagian besar memang sudah melakukan ini semua. Kita harus akui ini adalah lingkaran siklus mafia peradilan, Bang. Ya, judicial corruption. Iya, jadi rentan sekali, sekaligus menunjukkan kayak kita mau marah, benci, kecewa, nangis, Iya. ya kan? Satu sisi kemarin teman-teman hakim kepengen kita dorong bersama bagaimana Gajinya. naik kesejahteraan dan segala macam. Kita mencoba mensuarakan, berharap dapat kualitas putusan-putusan yang baik, hakim-hakim yang lebih amanah, hakim-hakim yang mungkin lebih ya ada keseimbangan lah antara Lebih tugas berpihak mereka pada dan segala keadilannya. macam. Ya, kita melihat untuk itu. Tapi dari hampir 3 bulan ini katakanlah Surabaya, rentetan kasus Surabaya, Tanur ya, mulai dari Ronald Tanur. gitu kan, dengan pemain yang hampir sama kan lingkarannya ini juga, gitu kan, dengan catatannya Pak Jarod tadi seperti yang Abang sampaikan, sampai kepada katakanlah kemarin terungkap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan tertarik lagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena baru dibedakan. Ini merusak sendi-sendi kualitas penegakan hukum itu sendiri, khususnya merusak yang selama ini dibilang independensi kekuasaan kehakiman, kemerdekaan kehakiman yang mereka tidak bisa katanya diintervensi. Lah hari ini Anda diam tuh, dibawa 60 miliar, terus berkompromi antara panitera, lawyer perusahaan, enggak? Iya.
wakil ketua pengadilan negeri, ya nggak? Sama hakim. Sama hakim. Kayak bisa kita lihat kan? Jadi ini mata rantai mafia peradilan ya, mulai dari lawyernya main. Lawyer, panitra, kan dulu. Karena yang mengeksekusi adalah panitra. Panitra. Lawyer perusahaan. Jadi ada tim lawyer perusahaan, terus ada lawyer khusus dalam persidangan, ada panitra, ada kepala ataupun katakan pimpinan peradilan. Dalam hal ini waktu itu adalah beliau dalam wakil ketua PN dan 3 majelis hakim. Mereka bisa tawar-menawar seperti di pasar. Oke. Perusahaan bilang kami hanya punya 20 miliar. Menghadap kepada wakil ketua pengadilan negeri malah dibilang kami minta 3 kali lipat. Kalau enggak 3 kali lipat berarti 20 miliar menjadi 60 miliar. Ya, itu kata wakil ketua pengadilan. Wakil ketua pengadilannya. Ya. Kalau enggak ya kami akan bisa kenakan lebih mahal. Kami lebih tinggi daripada apa yang dituntut oleh jaksa. Ini kayaknya udah mengancam ya, saling ngancam, saling ngunci, apa ya, terus majelis hakimnya belum, ternyata duitnya 60 miliar gitu kan, karena yang dikasih sama majelis hakim yang memeriksa cuma 22 miliar. Bagi 3 ya? Bagi 3, kemana? Ternyata wakil ketua pengadilannya dapat lebih banyak. Makan. Mungkin sama mata rantai itu. Ya, ada panitra, ada pengacara. Panitra. Tapi kalau panitranya itu kan langsung dikasih 50.000 US kan, setara dengan 900-an juta kalau kita lihat dari kejadian itu, Bang. Kan ada pengacara juga yang ditangkap. Pengacaranya ada 2. Karena memang yang aktif kan yang menjembatani sebagai pemberi suap untuk itu, Bang. Diambil dari perusahaan, dari lawyer perusahaan tadi, lawyer perusahaan memberikan pada pengacara yang dalam persidangan. Dieksekusi di satu daerah di SCBD, kalau saya tidak salah itu kita baca kasus itu panitranya, terus panitranya nyimpan uangnya di rumahnya, besok langsung dikasih sama wakil ketua pengadilan. Berarti apa? Ada keinginan yang sama. Mereka sudah tahu ada kejahatan itu, ya memang orang benar-benar hari ini bukan ingin membuat perlindungan hukum saja. Jadi kalau pengusaha mau jahat, Bang Samad, dia sudah rancang katakanlah ada kejahatan 100, ya udah dia proteksi aja kira-kira 10-15% untuk beli pejabat-pejabat peradilan atau pejabat-pejabat bebas dari jeratan. Iya, kan masih banyak, masih 85% bisa ditarik. Jadi kalau sebuah perusahaan ingin melakukan kejahatan, dia sudah hitung ya. Pasti. Ini resiko. Ongkos penegakan hukumnya untuk mengamankan penegak hukumnya, misalnya dia keluar 20% ya. 20% maintenance. Nanti kalau ada kasus tinggal lebih gede. Ada maintenance bulanan, bertamu, silaturahmi, ini itu dan segala macam, ya ini yang terjadi. Ini yang terjadi di dunia peradilan kita ya. Ini yang runtuh yang namanya Indonesia negara hukum. Kita bilang kadang hari ini kita ada di fakultas hukum juga, katakanlah di kampus-kampus itu kita ajarkan memang idealisme, kebenaran, kebaikan, lah dirusak oleh bapak-bapak yang hari ini berada di lembaga peradilan. Bayangkan Bang Samad, mereka punya kehormatan, mereka punya kemuliaan sampai dipanggil yang mulia. Tapi mereka akhirnya menjatuhkan sendiri atau menepikan sendiri kehormatannya dan kemuliaannya itu sendiri. Padahal kan mereka ini selalu orang mengistilahkan dia wakil Tuhan di dunia ini ya. Ini kalau menurut Bung Asmi nih, apa yang salah sih sebenarnya? Pengawasan atau memang kembali kepada mentalitas aparatnya ya? Ya dekat dan lekat ya Bang Samad. Memang tidak bisa. Yang paling pertama dominan pasti integritas ya, integritas ataupun katakanlah mentalitas daripada setiap orang. Kita mau bilang 1000 CCTV dipasang, mau sistem apapun seperti apa, tapi kan manusia dengan dikasih akal ini selalu ada cara. Ada celah dia buat ya. Bikin ada celah. Tapi ingat, sepandai-pandainya tupai kan tetap tupai Bang Samad. Gitu kan? Bukan ada sepandai-pandainya tupai, bukan akan jatuh, tidak, dia akan tupai karena akan ada apa ya, orang kalau sudah melampaui batasnya, maka kejahatannya itu sendiri kan yang akhirnya menggulingkan dia. Dia menuhankan uangnya, dia menuhankan jabatannya dengan 60 miliar tadi katakanlah hari ini, padahal proses juangnya yang panjang banget mungkin. Dia dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, S1 mungkin, ambil S2 lagi, ambil S3 lagi, proses yang panjang, harus keliling, pengabdian. Kalau dia pikir itu adalah satu proses pengorbanan yang panjang, masa mau dirusak dengan hal-hal yang demikian. Tapi ini yang lupa aparat-aparat penegak hukum kita. Apakah ada pengaruhnya dengan sistem pengawasan yang tidak berjalan kira-kira? Oh pasti, sistem pengawasan juga. Ini kan Mahkamah Agung, apakah pengawasan lagi-lagi kan sapunya bersih atau tidak?
Kalau orang merasa habis dapat pengawas, habis diperiksa malah dipromokan, kan ini juga repot. Makanya sistem rekrutmennya ini juga harus diperbaiki nih Bang, di Mahkamah Agung. Karena beberapa catatan kan kita lihat betapa sampai kalau kita lihat lagi dalam kasusnya Jarod kan ada catatan-catatan. Catatan-catatan yang tidak hanya, jadi dia sudah mempetakan kepada kasus-kasus yang besar Pak Jarod ini dan jaringannya atau siapapun ada itu kepada pengadilan-pengadilan kelas 1A. Jadi pengadilan-pengadilan yang punya nilai tinggi, orang yang punya status sosial yang tinggi, ini masuk nih. Gitu loh. Dan orang ini bisa masuk nih. Itu terbukti dari alat bukti yang ada dalam catatan-catatan kode yang disita oleh Kejaksaan Agung pada waktu. Ini yang mau seharusnya kemarin diperluas oleh Kejaksaan Agung kan, untuk digali lagi. Kan begini, kasus ini kan terungkap juga dari awalnya ya, ketika vonisnya Ronald Tanur itu ya, ada apa itu jejak elektroniknya sebenarnya, elektroniknya, sehingga kasus ini bisa diprofiling lebih jauh, kemudian diperluas lebih jauh dan akhirnya ketemu sampai di sini ya. Jadi berarti ini kasus sebenarnya banyak sekali, Bung Asmi ya, di dunia peradilan kita ini. Banyak. Jadi catatan-catatan itu makanya kan kalau kita lihat, kalau katakanlah jaksa hari ini dalam Kejaksaan Agung yang kemarin ada catatan-catatan kode kan, karena Pak Jarod itu dengan mungkin karena memang beliau juga adalah orang yang konvensional ya, tradisional dulu, dia kan ada catatan, ada kode. Jadi dia itu seperti kayaknya gudang atau dia itu seperti jembatan, memastikan kepada hakim bahwa orang yang tadi berperkara ini, kalau nanti keinginan kamu tercapai gara-gara bayar ini, baru uang ini aku pindahkan. Jadi hakim juga tidak katakan, atau orang yang mau ngasih satu produk atau satu keputusan tadi, ini harus memang sesuai keinginan yang sama. Jangan kasih uang tapi nanti putusannya meleset gitu loh. Atau sebaliknya, hakim yang mau juga terlibat dalam mafia kasus ini juga memastikan bahwa uang itu sudah di tangan. Kan nggak sabar. Ini kan baru putus kemarin di Jakarta Pusat, hanya sekitar 1 bulan kan. Ya keungkap, langsung uang berpindah, uang bergerak. Begitu juga dengan hakim-hakim yang di Surabaya kemarin kan, begitu menjelang putusan, setelah dengan ada tuntutan jaksa, bergerak. Dan itu udah dibangun dari awal. Jadi kasus-kasus itu kan udah dibangun dari awal. Dari awal ya, sejak masuk ya? Sudah masuk. Berarti praktek itu penentuan majelis hakim saya udah diatur ya? Bisa jadi iya juga, kan gitu loh. Bisa diatur otomatis kalau di kelas 1A itu kan yang senior-senior Bang. Kan begini, tadi kan ada peran wakil ketua. Berarti kan dia berperan memang mengatur majelis hakimnya itu, sehingga dia juga menuntut untuk bisa dapat. Kan gitu menurut saya. Kalau enggak kan buat apa dia? Atau itu tadi, kalau dia merasa dapat angka yang lebih tinggi, dia berharap nanti dengan ada peran ketua atau wakil ketua atau pimpinan, ini bisa lebih terkondisi, lebih rata, lebih rapi, gitu kan? Misalnya melalui panitra, mana tahu di situ ada perundingan, di situ ada pengurangan, atau ya yang mana-mana kalau makin perpanjang birokrasi, angkanya lebih gede, gitu loh. Jadi memang ini sudah apa ya, praktek yang sudah sekian lama terjadi berarti ya. Lama dengan segala levelnya itu loh Bang Samad, gitu loh. Yang punya kewenangan begini, main curangnya begini, ya katakanlah dalam peradilan ya lagi-lagi apa yang mau dijual ya putusan. Jadi ini mata rantai mafia peradilan ya? Mata rantai. Kalau kasus pertambangan, narkotika, korupsi, itu kan rentan. Orang-orang yang punya status sosial tinggi. Itu bagi mereka ini adalah bisa jadi transaksi. Ini bisa jadi mata air. Ini bisa jadi pendapatan. Gitu. Sehingga akhirnya panitranya yang ngomong selalu kan, atau panitra atau orang yang nanti biasa mengurus itu, ini harus diurus ini. Diurus, harus nguras. Jadi tenaganya, pikirannya, duitnya. Jadi biasanya itu prakteknya itu dari panitra dulu ya, negosiasinya sama lawyer ya? Bisa dari panitra atau yang dari atas. Kayak Jarod kan dari Mahkamah Agung. Apakah itu adalah biasanya di unit-unit yang berkaitan dengan karir, yang berkaitan dengan pindah, berkaitan dengan promosi. Ini kan dekat-dekat sama orang-orang yang akan nanti punya jaringan-jaringan di daerah. Semakin tinggi ruang lingkupnya di atas, katakanlah dia punya kekuatan di tingkat Mahkamah Agung, dia bisa remote Bang. Untuk ketua-ketua pengadilan tadi. Mau bilang apa? Ditelepon dari tinggi. Ini harus begini. Siap, kan kira-kira begitu. Jadi inilah yang merusak law enforcement kita ya. Sangat rusak. Sehingga sekali. Menurut hemat saya bahwa law enforcement itu tidak akan menghasilkan putusan-putusan yang adil ya. Karena ada praktek jual beli.
Padahal sebenarnya kalau kita tarik ini kan konflik of interest, mereka sudah ada sesuatu, Bang. Iya. Kalau kita lihat rujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sendiri menyatakan kalau ini ada orang itu punya kepentingan sendiri, kepentingan dalam hal ini kan kepengen duit. Oke. Seharusnya itu bisa dibatalkan putusan-putusan yang begitu, Bang. Sayangnya di dalam hukum acara kita itu tidak bisa, hukum acara pidana kita ya putusan hakim apapun yang itu harus dihormati sampai ada nanti putusan baru. Oke. Nah, ini juga ada PR kita gitu loh. Saya kepengen ke depan hukum acara pidana kita itu gitu loh. Nah, kalau ini adalah putusan hakim hasilnya dari suap, korupsi, batal aja, Bang. Gitu loh. Kan nyata. Ini kan sudah ada nih rancangan KUHP kita ke Ya. depan gitu. Tapi kan belum diatur. Seolah-olah kan selama ini putusan hanya dibatalkan kan putusan. Coba bayangkan mereka sudah berkelompok. Mereka sebelum putusan itu sendiri sudah koordinasi, minta uang DP duluan. Coba kan melalui panitranya tadi atau orang yang ditunjuk tadi, ini harus diurus loh. Minta lu, ada ikatan dulu. Sampai nanti keluar putusannya itu baru persentase yang gede tadi. Bang, jangan dulu. Ini kan kasus pidana nih, ya. Berarti kan ada peran jaksa sebenarnya juga di dalam ruang sidang Pasti, itu kan? pasti. Apakah ini tidak ada keterlibatan jaksa juga? Kalau dalam praktek kan begini, Bang. Kalau mereka ada keinginan yang sama semuanya, semua sistem peradilan pidana ini tadi ditata dengan rapi, ya ini pasti suaranya satu. Karena kan begini, praktik mafia peradilan di kalau khusus peradilan pidana itu kan harus diatur sampai kejaksaannya. Yes. Mulai dari tuntutannya diatur semua, jadi semua kebagian tuh. Ya, itu tadi yang saya bilang. Ya. Ditata. Ini pasal ini nanti ini Ya. supaya penerapannya begini, nanti surat Tuntutannya. dakwaannya begini, tuntutannya begini, sehingga nanti putusannya begini, Ya. supaya ini tidak ada banding, supaya tidak Ya. ada kasasi, udah selesai, terima beres di situ. Berarti kan ada peran kejaksaan. Nah, tapi dalam hal ini kan enggak, jaksa berani berbeda, berarti tidak sama, Bang. Jangan dulu, kenapa jaksanya berani berbeda nih? Apa karena pembagian atau apa ini? Oh tidak, karena mungkin hakim berani melampauin tadi dengan memutuskan onslah, Bang. Itu kan konditinya jaksa. Dia kalau bikin bikin tuntutan pidana, bikin uang pengganti atau ada denda, terus itu dibebaskan. Loh, ini kan konditinya jaksa sendiri tentang kinerjanya segala macam gitu loh. Berarti kan ini kawan lompat pagar. Ya. Nah, Tapi kan begini, Bung Asmi, selama ini kejaksaan dan pengadilan itu selalu harmonis. harmonis. Saya kan ini mantan lawyer juga ya, saya Iya. lihat biasa praktek di pengadilan itu kayaknya kejaksaan itu jarang mau bentrok tuh dengan hakim kan. Karena mitra kerja selalu Mitra kerja kan. Dan di situ terus. Mitra kerja, mitra Solid. kong kali kong, Iya. bukan sekedar mitra kerja, mitra kong kali kong dalam melakukan mafia peradilan. Kenapa kali ini kejaksaan ini mulai agak berubah nih? Kalau menurut Ya, kacamata Bung Asmi. yang jelas ya Atau pembagiannya tidak merata atau gimana nih? Atau Tidak, tidak tidak, terjadi tidak. kesepakatan? yang jelas jaksa mungkin sudah berusaha maksimal untuk bikin kualitas penegakan hukum melalui dakwaan dan Oke. tuntutannya, Bang, itu loh. Sewaktu dia sudah memotret bahwa ini dakwaan sudah lengkap, teliti, cermat bahwa ini memang terjadi, kerugian negara udah dia susun, angka-angkanya segala macam, ini kok hakim kok bisa langsung bilang onslah. Tanpa ada pidana, tanpa ada ganti rugi, tanpa ada uang pengganti segala macam, pasti menyakitkan jaksa dalam kasus ini ya, Bang, gitu. Iya. Untuk kita lihat dalam kasus ini karena jomplang banget. Ada 60 miliar tapi di jaksa tidak ada dapat. Ya kan? Dan jaksa berani menunjukkan kalian nggak benar. Mereka bisa kayak ada kontra intelijennya bahwa ada penerimaan duit gitu loh. Ini kan ini harus kita akui apresiasi gitu loh. Di saat seharusnya ini kan kerja-kerja gini kawan kita yang sebelah nih, KPK harus sudah. Iya. KPK punya alat yang lebih canggih, KPK biasanya berani melakukan terobosan-terobosan kepada aparat penegak hukum. Tapi Kali ini kejaksaan. kita harus kita akui. Oke. Nah, ini adalah suatu keberanian yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Oke, kalau begitu menurut Bung Asmi nih, ini kan sebenarnya ada peran pengawasan eksternal juga. Yes. Ya, misalnya KY, ya. Itu kan yang melakukan pengawasan eksternal sebenarnya, bukan internal ya. Kalau internal kan tetap dari Mahkamah Agung. Gimana posisi peran KY ini sebenarnya? Apakah memang pengawasan yang dilakukan KY ini pengawasan yang sifatnya sangat administratif, tidak bisa memberikan sanksi? Pasti. Sampai KAY ingin merubahkan ada beberapa kewenangan dan kekuatannya. Satu, sifatnya KAY itu hanyalah rekomendasi, Bang. Ya. Cenderung kepada edukasi, cenderung hanya kepada sosialisasi dan Administrasi segala atau macam mengusulkan administrasi. ya. Jadi
ya KY merasa ya yang bisa dilakukan adalah seperti pemantauan dalam persidangan. Itu kan ada surat pemantauan atau ada pelanggaran-pelanggaran yang dianggap ya nanti akan diperiksa dan disisir oleh KY gitu loh. Jadi KY tidak punya alat di luar, memang mereka punya secara anggaran juga terbatas yang hanya untuk itu tadi event-event sosialisasi, edukasi, ada kasus-kasus tertentu. Tapi untuk mendetailkan tentang peristiwa gini kan nggak punya kemampuan KY mendeteksi. Ya gitu, ini kan yang punya kemampuan gini ya setingkat aparat penegak hukum sendiri kan Bang. Kalau bahasanya dia punya alat gini ya dia saling memagari, saling mengontrol, saling mengawasi, saling menjaga. Nah, kalau silap ya bisa senjatanya masuk kan. Bung Gitu. Asmi, ini kan ada orang yang mengatakan nih, selentingan saya lihat di media sosial, bahwa ini kan tiba-tiba Kejaksaan Agung melakukan ini ya, pengusutan dan membongkar kasus penyuapan yang terjadi di Pengadilan Tipikor. Ini katanya untuk mengalihkan sejenak perhatian publik dari dua kasus. Kasus apa itu? Pertama, kasus mafia minyak Pertamina. Kemudian mengalihkan sedikit kasus Tom Lembong, karena selama ini kan kejaksaan dianggap itu tidak adil terhadap kasus Tom Lembong ya, melakukan kriminalisasi. Itu kan di dunia media sosial mengatakan bahwa Kejaksaan Agung dianggap melakukan kriminalisasi. Ini menurut netizen di media sosial. Kemudian ketika dia mengusut juga kasus mafia migas Pertamina, itu kan juga dianggap sebenarnya kejaksaan sedang melakukan tebang-tebang pilih, ya gitu ya, tebang-tebang pilih karena tidak menyeluruh. Karena itu terbukti di kasus Timah. Tebang pilih ya, tidak tuntas. Buktinya di kasus Timah, kan kalau kita mau lihat, mau jujur ya, yang dijadikan tersangka, yang divonis itu kan cuma kelas-kelas bawah aja kan. Kayak suaminya si artis itu kan, harusnya kan dicari mastermind, intellectual leadernya. Apakah ini bukan upaya kejaksaan mengalihkan kembali perhatian publik? Karena kan perhatian publik sudah mulai kritis nih terhadap kasus yang ditangani kejaksaan, yaitu kasus migas kan. Kan publik mulai kritis tuh, mulai kritis terhadap penanganan kasus itu yang dilakukan kejaksaan. Kemudian juga kritis terhadap penanganan kasus Tom Lembong yang dilakukan kejaksaan. Tiba-tiba dia munculkan kasus ini. Kira-kira menurut Bung Asmi? Ya wajar, pasti dalam satu dinamika perbuatan dan keadaan dalam kancah ruang publik masyarakat pasti ada pandangan-pandangan yang demikian Bang. Tapi kan akhirnya kita akan lihat pada peristiwa konkret dan penstrukturan fakta sejauh mana. Saya sepakat. Kalau tadi katakanlah Pertamina pada waktu itu adalah Pertalite dan Pertamax, ya itu sangat menyakitkan banget, sekian tahun gitu kan. Dan memang oplosan. Iya, jual Pertalite yang nggak ngantri, kata anak-anak muda gitu loh Bang, kan dia bilang Pertamax bukan Pertamax tapi Pertalite yang tidak ngantri, seharusnya dia sebutkan gitu kan. Nah ini kan sangat melukai pada waktu itu, dan ini memang seharusnya harus dikejar nih, nggak bisa hanya orang-orang tertentu tadi yang Abang bilang tadi kan, lapisan-lapisan tertentu, karena uangnya gede. Uang gede itu biasanya sampai level yang bagaimanapun akan tahu. Puncaknya, topnya itu ya harus tahu gitu loh. Sampai kemarin itu kan kesinggungan Menteri BUMN ini bagaimana nih peran-peran Menteri BUMN. Jangan tiba-tiba, dia kok bisa tiba-tiba tidak terlibat. Padahal ini kan uang gede. Kan ada mereka laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan. Ya tahu dong. Kalau kayak gitu kan, ya wajar ada anggapan masyarakat itu seharusnya Kejaksaan Agung juga kemarin ya harus bisa tuntas, bukan tiba-tiba kayak kemarin juga ada klarifikasi. Oh ini tidak terlibat, ini kan tidak fair juga, terlalu prematur untuk menyatakan untuk itu. Gitu. Terus tiba-tiba ada pertemuan dengan Menteri BUMN-nya. Ada kan pertemuan, ada segala macam kan, lah itu kan konflik of interest wajar ya. Makanya seharusnya kan ya biarkanlah keterangan-keterangan para tersangka dan terdakwa itu secara terbuka. Ini loh kenyataannya loh. Ini loh yang tahu bahwa saya melakukan ini ya atas persetujuan A, persetujuan ini, persetujuan sampai level menteri dan segala macam. Ya sewaktu persetujuan itu dilakukan lah, kenapa diam kan harus dimintai tanggung-jawaban gitu loh. Nah, kedua katakanlah kasus Tom Lembong kan hari ini kan tetap berjalan nih Bang. Artinya kan sangat terbuka, diuji di dalam persidangan. Hari ini kan cross examination telah terjadi bahwa antara katakanlah
penasihat hukum, kubunya jaksa penuntut umum dan hakim ya sekarang kan lagi berargumentasi untuk membuktikan benar atau tidak gitu loh, bahwa ada memang kerugian keuangan negara, bahwa itu apakah kebijakan itu tidak bisa dipidana, kenapa hanya top lembong dan segala macam. Ini saya kira adalah kancah pengujian gitu loh. Ya di sini diberikan kesempatan kan untuk kepada semua pihak termasuk jaksa ya, kalau nanti ternyata dakwaannya, ternyata tuntutannya memang tidak bisa terbukti, ya mau tidak mau ini juga harus bebas kan, karena ini kan pada sidang majelis hakim. Di luar mungkin kalau ada dugaan kriminalisasi atau politisasi itu adalah persoalan lain, tapi ini adalah murni kalau kita lihat di dalam persidangan ya harus kita lihat masing-masing pihak harus bisa membuktikan bahwa ya saya tidak bersalah, bahwa saya misalnya Pak Tom Lembong dengan teman-teman penasihat hukum bilang, loh ini loh keadaannya, ini loh perbuatannya, ini tidak ada kerugiannya, bahwa ini adalah kebijakan yang sudah diketahui dan sudah diterima. Nah, sepanjang para pihak bisa meyakinkan, katakanlah lawyer dengan meyakinkan bisa hakim, termasuk juga penasihat jaksa nanti bisa meyakinkan, ya tinggal kita lihat. Saya kira ini adalah arena yang harus kita lihat sampai tuntas nanti. Oke, dan menariknya bahwa salah satu majelis hakim ya, salah satu anggota majelis hakim di kasus Tom Lembong itu, Ali Mutarom, ya, itu kan juga terciduk kemarin dalam kasus 60 miliar ini ya. Ya. Kalau menurut Bung Hasmi nih, apa sih yang sedang terjadi nih? Ya kalau memang tadi dibilang kebetulan aja atau apa nih? Kalau dibilang kebetulan ya berarti kan memang ada integritas yang tidak tepat nih. Ya. Itulah kita bilangnya, karena memang ada pemantik. Ya. Tapi lagi-lagi kan gini Bang, majelis hakim ini kan dalam prakteknya repot Bang. Kan 3 tuh. Kalau jaringan mafia kasus itu biasanya juga, misalnya ada yang jujur ini, dia akan lobby 2 aja. Dissenting opinion, yang jujur juga akan tergilas. Udah jujur nggak dapat lagi. Kan ini kira-kira nih. Saya jadi udah kalau jujur nih. Majelisnya 3 orang, biasa kalau ada 1 jujur ditinggalin. Tinggal 5. Yang penting saya bisa meyakinkan 3. Ya, urusan atau 4 segala macam. Selesai. Nah, jadi ini jadi kayak si malakama juga kadang. Saya jujur nggak dapat apa-apa, sementara saya tahu teman saya nerima miliaran. Ini sakit juga nih bagi hakim mungkin gitu loh. Makanya apakah yang hakim ini termasuk yang ikutan aja, padahal dalam hati sebenarnya itu dia juga takut atau nggak mau gitu loh Bang. Atau memang dia juga udah bagian itu. Dia memang dari awal memang sengaja punya pengetahuan kendak, ya kapan lagi. Ya kalau itu jadi orientasi dia, ya wajar. Dia akan menuai terhadap sesuatu perilaku dia yang tidak baik tadi gitu loh. Tapi kalau yang tadi saya bilang, kalau memang dia masih punya integritas, daripada di lobby 2, yang satu ini nggak diambil juga sama kawan, Bang. Oke, Bung Hasmi, tahu nggak ya kira-kira Bung Hasmi cara kerja mafia peradilan itu di kasus-kasus tertentu? Misalnya siapa sih yang memulai itu biasanya? Apakah hakim yang berinisiatif menghubungi para pihak, ataukah biasanya inisiatif itu datang dari lawyer, atau inisiatif itu biasa datang dari panitra misalnya menghubungi para pihak, atau lawyer duluan yang menghubungi hakim, atau gimana nih cara kerja mereka? Kan itu satu sistem semua ya Bang ya, gitu ya. Sistem ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada lawyer, kan itu kan adalah satu kesatuan, macam-macam, ada stakeholder juga yang segala macam. Karena lingkaran itu kan ada. Ya tinggal kita biasanya dalam prakteknya adalah ini di mana pada tahap penyidikan bisa terkondisi atau tidak. Nah, supaya dia tidak salah bertamu. Oke, di penyidikan aman. Ya kan? Jadi dari penyidikan sudah diatur semua BAP-nya. Kalau udah aman di situ. Tapi kalau dia di sini tidak bisa aman, berarti dia harus main di tetangga kan? Di penuntutannya. Di penuntutan atau nanti dakwaan atau enggak. Ya setelah gimana caranya P18, P19-nya kalau bisa nggak usah maju-maju. Jangan sampai P21. Nah, berarti kan karena di sini udah kuat. Nah, kan ini kan juga bisa, ya maaf misalnya dalam kasus Pak Firly. Polisi sudah tersangkakan. Jaksa belum terima-terima nih. Iya. Itu salah satu contohnya. Itu contoh kan? Padahal teman-teman polisi yakin ada 2 alat bukti dan sudah bisa ditersangkakan. Tapi P19 terus. Sampai saya bilang, ini P19 mati nih Bang Samad, saya bilang. Jadi, karena nggak bisa, gimana cara memenuhi petunjuk ini, gitu loh. Belum solid ini. Iya kan? Padahal kawan sudah. Belum terjadi kompromi terhadap nilai. Padahal teman-teman penyidik menyatakan ini tersangka, sudah ada 2 alat bukti. Belum tentu. Makanya tadi kembali ke Abang bilang, ini siapa yang memulai? Ya tergantung keadaan posisi kasus. Posisi kasus ini bisa duduk atau tidak. Hambatannya ada di mana? Loh, ternyata ini
di penyidikan tegang, di sini juga keras lurus, mainnya di hakim ya sama kayak gini. Oke. 60 miliar. Karena apa? Negara udah lihat, udah publish. Jaksa bilang nggak bisa nih, kita dikejar keterbukaan publik segala macam. Udah diberitakan, udah segala macam. Kejaksaan Agung membawa bendera bahwa kami adalah terbaik untuk pengungkapan angka kami segala macam. Mainnya polisi, dia ketuk tetangga yang namanya hakim. Gimana ini? Ya sudah, ya tinggal orangnya aja. Siapa yang memulai dalam hal ini? Kalau dalam kasus 60 miliar jelas. Panitera ngasih sinyal kan di antara lawyer yang sudah ini gimana? Oh, ini harus diurus. Kalau begitu, kalau diurus ya harus siap dikuras. Oke. Karena kalau mau jadi pengurus siap harus dikuras duitnya, dikuras waktunya. Tapi itu gimana tuh kira-kira Bang Asmik, tiba-tiba ada keterlibatan wakil PN, padahal dia sendiri tidak termasuk di dalam majelis hakim. Ya karena bertamu, gara-gara ya terima tamu yang salah kan begitu kadang. Masuk kan lawyer itu ke wakil ketua, bilang dalam kasus ini uangnya cuman yang seperti saya bilang, uang ini ada 20 miliar. Ternyata wakil ketua PN-nya bilang, lah ini kurang, kau siapkan 3 kali lagi dari ini. Makanya di situ keterlibatannya. Terlibatlah di situ dia. Kenapa lawyer ini masuk ke wakil, nggak langsung masuk ke majelis hakimnya atau lewat paniteranya saja? Ya supaya ada jaminan kekuatan kali. Supaya jangan hanya di majelis hakim aja, dia kan menyangkut 3 perusahaan besar yang angkanya gede. Oke. Angkanya gede dan mereka berpikir ini harus ada Penguatan. penguatan. Dari Kalau nggak atas. nanti kalau nggak nanti bisa main. Dia takut kalau cuma majelis hakimnya nanti. Iya, Nggak kira-kira komit. contoh Surabaya, kan Oke. gitu loh. Ya. Siapa yang nyangka majelis hakim, tapi ternyata main juga sama ketua pengadilan negeri. Sehingga kan kesikat tanur, semua kan? 3 majelis hakim diangkut, pengacara diangkut, orang tuanya diangkut, sampai ketua pengadilan negerinya. Itu dalam kasus Ronald Tanur ya? Ronald Tanur. Jadi agak mirip ya? Agak Mirip polanya, gitu loh. Ya polanya Pak Jarod CS lah, ya kan? Jadi ini pola mafia peradilan Pak Jarod ini main. Iya, main, udah tahu pola yang cantik gitu loh. Oke, jadi melibatkan struktur pimpinan pengadilan ya? Bayangkan Pak Jarod itu sudah pensiunan aja masih begitu Bang. Masih bisa memperantarai. Masih main. Jadi jembatan tadi. Berarti jembatan dia ini bagus. Si Richard ini ya? Bisa cari duit Pak Jarod ini kan, gitu loh. Pencari duitnya para hakim ya? Pencari duitnya para hakim sekaligus penipu kena tipunya para hakim. Iya. Jadi dialah yang memperantarai antara hakim yang ada di pengadilan perantara negeri, kan bisa. di pengadilan tinggi sama Iya. Mahkamah Agung, karena kan dia punya jaringan ya. Iya, perantara. Ini untuk uang gini saya nih kasih nih uang operasional. Dia udah dapat dulu. Jangan dulu Bang Asmi. Apakah yang terjadi di pengadilan Tipikor ini kemarin 60M? Ini juga kalau kita coba hubung-hubungkan masih bagian dari grup-grupnya si Richard. Iya, sama kan, nggak jauh-jauh kan gitu. Makanya catatan yang kemarin ditemukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam penyitaannya di rumahnya Pak Jarod itu Richard coba Jarod. dikembangkan. Di situ kan ada kode-kode, kode perkara ini, PK nomor sekian, PK nomor sekian. Termasuk ini. Iya, kan orang-orang ini juga, ini kan orang yang pernah satu grup lah sama si Jarod gitu loh. Nah, nanti coba lihat aja, kalau kita mau lihat kan nampak ada dari foto-foto mereka, kegiatan-kegiatan mereka, kebersamaan mereka secara informal. Biasanya orang-orangnya itu Bang, gerbong-gerbongnya itu sama. Nah, inilah mungkin kepiawaian penyidik kan untuk melihat itu nanti gitu loh. Oh ini ternyata dari sini, ini dekat dengan sini, ini dengan hakim mulia yang ini yang ini. Ini dulu urusannya begini, pemindahan dia begini, jadi KPN tuh begini, padahal nilainya itu begini. Nilainya nggak tinggi, tapi gara-gara ada tentengan jadi tergeser kan gitu-gitu, Pak. Oke, jadi kenapa Kejaksaan Agung gampang melacak ini? Karena dia coba memprofiling ya. Iya. Sejak dari Jarod Richard itu ya. Iya, Dari Pak Jarod Richard. petanya. Ya. Ini begini. Sampai Ronald Tanur juga. Ronald Tanur ini begini, orangnya begini, skemanya begini, tapi udah pasti juga penyadapan Bang, gitu loh. Iya, kita tahu. Penyadapan pasti akan dibantu karena salah satunya itu pasti akan terbantu dari IT melalui penyadapan. Oke. Oh, dia akan lihat kan, karena ini yang main kan langsung. Panitra, lawyer, sangkikannya mereka tidak, ada yang terkadang orang kan pakai orang lain, diendapkan, kayak Pak Jarod yang nggak tahu apa-apa kan.
Nggak, bukan lawyer, bukan apa. Dia bertamu seolah-olah sedang ngopi, kita ketemu di satu tempat segala macam. Ya, atau ada acara dia nanti ikut. Pak Jarod tuh sampai pensiunan masih ada juga bisa ikut kan sama rombongan Hakim Agung. Kemana-mana ya. Kemana kan dibikin surat tugas gitu loh. Oke, berarti kalau begitu secara kelembagaan Mahkamah Agung tahu dong pemain-pemain ini. Oh, sangat tahu. Hakim-hakim yang Sangat tahu. ada di gerbongnya Pak Richard itu. Sangat tahu. Mereka sudah tahu pasti kalau di Hakim Mahkamah Agung kalau memang mau bermain secara mafia pasti angkanya miliaran. Kalau begitu kenapa tidak ada tindakan yang tegas dari Mahkamah Agung? Kan dia udah tahu nih waktu Pak Richard Jarod ditangkap kejaksaan kan pertama itu. Kan dia udah tahu tuh harusnya kan, wah ini jaringannya ini. Harusnya kan dia sudah memutus jaringan itu. Paling tidak hakim-hakim yang dia sinyalir bagian dari jaringan itu. Sulit Bang, saling ngunci. Karena kita selama ini sama. Abang pegang kartu saya, yang mulia juga pegang kartu saya. Oh, berarti Bung Asim mau katakan bahwa sebenarnya di Mahkamah Agung ini hampir semuanya orang punya keterlibatan sehingga saling kunci. Orang yang punya keterlibatan yang pernah ada dalam mafia hukum. Karena ada juga beberapa hakim yang saya pernah juga dengar. Ada seorang hakim itu pernah mengusir Jarod. Karena waktu itu Pak Jarod pernah masuk ke dalam satu ruang kamar hakim di Mahkamah Agung. Oke. Dan hakim itu menyatakan, dia datang ingin menawarkan sesuatu. Si Jarod Richard. Si Jarod Richard. Gitu loh. Diusir sama Hakim Diusir. Agung. Kamu yang keluar, apa saya yang keluar? Kata Hakim Agung itu. Oh, ini hakim jujur ini ya? Ini hakim jujur. Oke, tapi sedikit jumlahnya. Sedikit, tetap ada. Oke. Tapi yang sama yang mau Bisa adalah... nggak disebut namanya itu? Oh jangan lah, bahaya nanti itu. Itu ada. Jadi dia Dia mengusir usir. ya, si Richard Dan ini. saya pastikan Pak Jarod pasti tahu orangnya kalau itu. Ya, mudah-mudahan ya. Ya. Oh, jadi si Richard ini pernah diusir ya? Pernah diusir. Sama hakim. Kamu yang keluar, saudara yang keluar, apa saya yang keluar? Kata Hakim Agung itu. Karena dia ingin kasih, janjiin. Karena Pak Jarod ini udah begitu dari dulunya. Dia keliling-keliling situ. Keliling. Itu tahun 2000, ya antara 11 ke 15. Jadi Jarod Richard ini sudah lama bermain ya? Sudah lama bermain, bukan pemain baru ini. Bukan pemain baru Bukan ya? pemain baru. Jadi berarti nilai uang yang hampir 1 triliun itu dengan emas, itu menurut Bung Asmi itu udah berkali-kali Oh, pernah. berkali-kali dari perkara-perkara yang besar. Lihat aja perkara-perkara apa yang dia besar, romantisasi di mana di daerah segala macam. Mungkin juga jabatan-jabatan kepala-kepala pengadilan negeri untuk kelas-kelas tertentu juga bisa melalui dia. Berarti kalau begini nih mata rantai mafia ya? Mata rantai. Oke, kalau begitu bagaimana cara memutus ini supaya dunia peradilan kita menjadi terhormat kembali? Bisa dipercaya oleh masyarakat. Kan begini Bung Asmi, ini kan kejadian ini akan mencoreng dan membuat masyarakat semakin tidak percaya Pasti. bahwa dunia peradilan ini kok begini modelnya, dan mengecewakan juga bagi Pasti pencari keadilan kan. kritik yang tajam, atau kalau anak-anak sekarang ya jangan salahin kalau masyarakat nyinyir akhirnya kepada lembaga peradilan kan gitu. Karena perilaku-perilaku yang seperti Hakim, ini. ya. Jadi ya apa yang bisa dilakukan oleh Mahkamah ya harus terbuka Bang gitu loh. Transparan. Transparan, terbuka, jangan lagi nunjuk-nunjuk hakim itu segala macam itu karena ada konflik of interest tadi gitu. Karena udah tahu nih ini perkara ada isinya nih, ini perkara ini bisa begini nanti segala macam. Ini kan rusak dari awal Bang, dari niatnya itu sudah memang udah rusak duluan. Kedua ya harus dilibatkan partisipasi publik dari masyarakat ini. Kalau kita sedang katakan ini ada penyakit bersama atau musuh bersama, ya kita hadapi bersama. Tapi ya tentunya ya kita berani juga menuntaskan atau membersihkan hakim-hakim yang memang sudah parah kan Bang, gitu loh. Kan ya udah berhentikan dengan tidak hormat, betul nggak? Ini udah nggak bisa lagi. Ya kita bilang Hakim Agung, tapi di Hakim Agung sendiri terjadi begitu. Bagaimana mereka bisa mencontohkan ke bawah Bang? Sementara hakim-hakim yang lain merasa kami jujur, kami nggak ngapa-ngapain, yang harus ada punya duitnya kok yang baru bisa punya jabatan, yang kepilih-kepilih jadi ketua ini itu harus bisa begini-begini. Ada yang pinter, ada yang bagus, kadang nggak masuk Bang. Kamu boleh, tapi yang di ujung sana. Nggak bisa di wilayah-wilayah tertentu. Yang kira-kira nggak ada dapat apa-apa. Padahal mereka adalah orang-orang benar, orang-orang jujur. Orang yang pinter. bisa. Nggak bisa. Memang secara kelembagaan dunia peradilan kita ini sudah sangat rusak ya. Karena mulai dari promosi orang jadi Promosi, PN, rekrutmen, KPN, iya. Betul. itu sudah diwarnai dengan suap menyuap ya. Terjadi Bang. Jadi hakim-hakim yang jujur tidak akan mungkin dapat di kota-kota besar, ya dilempar ke daerah pelosok ya. Akhirnya begitu ada, lihat nih ada berapa duitnya, ketemulah 60 miliar. Coba Bang, runding 60 miliar, runding belasan miliar. Di PN Tanur coba berapa miliaran juga Bang. Kan nggak ada yang nggak miliar untuk setingkat loh. Miliar.
Oke. Kalau di tingkat kelas 1 aja begitu, gimana kalau ada kasus-kasus yang lebih Oke, tinggi? Bung Asmi, apa catatan Anda nih yang paling penting? Bahwa kan kasus ini menjadi pelajaran berharga. Bahwa sebenarnya nggak boleh berhenti sampai di sini saja. Ya, ini kan kasus suap menyuap, gratifikasi. Harusnya secara material, penyuap materialnya nih, bukan perantaranya. Kalau lawyer itu kan perantaranya, oke? Oke. Jadi lawyer perusahaan itu kan perantara. Tapi penyuap materialnya nih, harusnya kan juga diminta pertanggungjawaban. Iya dong, harusnya korporasinya maksud saya. ya harus ditarik, Bang. Makanya undang-undang korupsi itu disebut undang-undang tindak pidana pemberantasan. Ya. Kata pemberantasan itu adalah serangkaian tindakan habis hulu hilirnya, gitu loh. Maka ada pasal 2, ada pasal 3. Ditarik orang yang dari pemerintahan penyelenggara negaranya, swastanya juga atau setiap orangnya juga ditarik. Ya, korporasinya Tapi juga. kalau kita hanya potong, ya udah kamu nih di layar yang ini aja, kamu yang di lapis ini, yang akhirnya nggak akan pernah tuntas-tuntas. Loh, harus ada keberanian kita untuk berani. Ini udah memang kelemahan kita dalam penegakan hukum. Ya salah satunya kita harus berani menegakkan hukum ini. Tapi Harusnya kalau korporasinya ya. tariklah, kenapa? Kan nggak akan mungkin bisa keluar dari perusahaan 60 miliar, Bang. Iya. Atau berapa pula mereka patungan lah, karena itu kan patungan 3 perusahaan itu, Bang. Iya. Melalui lawyer yang dipilih ini. Itu kan perkara yang digabunglah 3 perusahaan itu dan akhirnya ditunjuk dengan 2 lawyer tersebut. Berarti korporasi-korporasi yang tadi yang ada itu, yang menjadi pihak, itu harusnya ditarik. Tarik. Ditarik oleh Gimana? kejaksaan. Iya, kenapa? Anda kepengen menyuap, kan udah pasti itu salah. Kalau misalnya kejaksaan tidak menarik dia, berarti kejaksaan ada apa dong? Ada sesuatu. Ya kan? Jangan sampai kejaksaan yang main mata sama Ada perusahaan. sesuatu dong. Iya. Pasti kan. Dia ada. memukul hakimnya, tapi dia berhubungan sama perusahaannya. Kira-kira begitu. Iya, akhirnya jadi mitra, jadi ATM, jadi apa segala macam kan, akhirnya segala macam yang akan terjadi gitu loh, Bang. Alasannya ini pengembangan usaha kita, nanti pengusaha kita angkat kaki, loh itu aset negara kita kok, tanah negara kita kok. Seharusnya bisa ditarik kok. Berapa banyak kejaksaan juga menarik kebun-kebun sawit yang memang nggak benar itu bisa dikuasai kepada negara, serahkan kepada orang yang benar, bisa. Oke, jadi berarti kalau begitu, kalau Kejaksaan Agung jujur dan adil dalam penuntasan kasus 60 miliar, harusnya perusahaan-perusahaan terlibat itu harus dijadikan tersangka ya? Ditarik, diperiksa langsung segalanya. Gimana ceritanya? Bagaimana bisa keluar dari perusahaan Anda segala macam? Kalau diperas, ngakunya diperas, benar nggak diperas? Kan ujung-ujungnya gitu dari Bang. Saya diperas karena ada segala macam permintaan segala macam. Nah, paling nanti jadi ngelesnya ke sana. Atau jangan sampai juga nanti yang bisa kemungkinan terjadi nih, itu suara netizen saya baca, nanti kejaksaan yang bisa main mata lagi dengan perusahaan-perusahaan ini. Ya, untuk tidak melibatkan mereka. Karena memang pemantiknya dari kejaksaan, jangan coba-coba karena bisa jadi serangan balik kan, Bang, gitu loh. Hari ini kan itu tadi netizen ini ataupun katakanlah pihak dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang besar ini juga kan akan juga punya kuda-kuda kan, untuk kalau misalnya dia mau pukul, dia punya tamengnya seperti ini. Kalau kejaksaan mau masuk nanti kira-kira, oh ini loh bentengnya kami. Makanya tadi dia akan bilang, kami diperas nih. Mungkin aja. Karena awalnya kami 20 miliar, kami nggak ada pilihan 60 miliar. Kami nggak punya pilihan, kami nggak ada kok, gitu loh. Karena kalau nggak kami dihukum, kami diancam lebih berat segala macam. Nah, ini kan kenyataan. Tapi ya faktanya adalah Anda menyepakati 60 miliar itu karena ingin putusannya onslah. Oke. Berarti ini bukan karena diperas, tapi ada kesepakatan yang mau dituju dari itu. Berarti penyuap pasif dan aktifnya angkat. Oke, apa yang jadi catatan Bung Asmi terakhir? Ya, sekali lagi kita memang perlu ya Bang ya, karena memang udah ada aparat penegak hukum, ada sarana prasarana. Menurut saya adalah budaya hukum dan masyarakat yang kritis Bang. Dan kita terus harus menyuarakan. Gitu Kritisi terus ya? Mengkritisi, nggak boleh lelah Bang gitu loh. Ya kita memang harus, ya sepanjang tadi untuk kita harus memang berjiwa merah putih untuk menyikapi ini. Karena pasti ada juga orang tertentu karena ada kepentingan tertentu, ada konflik of interest dengan segala capaian orang dan harapan orang yang berbeda-beda. Tapi pesan saya, kita harus jaga negara ini dengan baik. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang terjadi di dunia peradilan kita ini cukup sampai di sinilah ya. Tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Tapi susah rasanya mengharapkan seperti itu, melihat fenomena yang terjadi dalam penegakan hukum kita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan mengedukasi, mencerahkan kita, sekaligus menuntun kita untuk bisa melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad.